Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang akan memaparkan materi mengenai pembangkit listrik tenaga sampah. Sebelum kami lanjut memaparkan materinya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Kusumayati. Saya Muhammad Ramadhani. Saya Fauzan Anwar Al-Husain. Saya Dimas Arya Pamungkas. Saya Rifka Nuraini. Nah, di sini yang pertama ada definisi pembangkit listrik tenaga sampah. Pembangkit listrik tenaga sampah adalah pembangkit listrik yang berbahan bakar sampah yang sudah melalui proses, di mana proses tersebut menggunakan teknologi tinggi yang ramah lingkungan. Selanjutnya, ada sejarah PLTSA yang akan dibacakan oleh Dani. Sejarah PLTSA, Pilot Project Pembangkit Listrik Tenaga Sampah atau PLTSA, TPST Bantar Gebang dibangun pada tahun 2018 oleh Pusat Teknologi Lingkungan atau PTL. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT bekerjasama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pilot Project PLTSA selesai dibangun pada bulan Desember tahun 2018. Kemudian dilakukan testing peralatan dan penyempurnaan pada tahun 2019 dan diresmikan pada tanggal 25 Maret 2019. Yang selanjutnya ada metode pengolahan atau proses pengolahan yang akan dibacakan oleh Fauzan. Proses biologi. Sampah diolah melalui fermentasi untuk menghasilkan gas metana yang digunakan untuk pembangkit listrik. 2. Proses pembakaran. Sampah dibakar langsung untuk menghasilkan panas yang digunakan untuk memanaskan air dan menggerakkan turbin. 3. Proses gasifikasi. Sampah diolah secara termal pirolisis atau gasifikasi untuk menghasilkan gas dapat digunakan sebagai bahan bakar. Yang selanjutnya ada potensi PLTSA yang akan dibacakan oleh Dimas Arya. Potensi PLTSA yang berada di Bantar Gebang yaitu PLTSA Merah Putih saat ini hanya mampu memproduksi listrik untuk kebutuhan listrik di daerah sekitar Bantar Gebang. Hal ini produksi listrik yang dihasilkan lebih yaitu sebesar 7.031,3 kWh dengan maksimal sampah yang diolah adalah 100 ton per harinya. Yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari PLTSA yang akan dibacakan oleh Rifa. Jadi kelebihannya itu dapat mengelola seluruh jenis sampah yang ada di TPST karena sistem yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bisa mengolah sampah yang campur dan basah. Manfaat yang sangat dirasakannya itu pemanfaatan limbah sebagai bahan utama dari PLTSA mampu mengurangi massa sampah sebesar 70% dan mengonversinya menjadi energi listrik. Kekurangannya itu menghasilkan limbah padat yang berbahaya, slag, membutuhkan modal yang besar dalam menginstalasinya dan beresiko untuk mengalami publik karena populasi yang dihasilkan oleh PLTSA. Nah, selanjutnya itu ada alat dan komponen PLTSA. PLTSA memiliki 2 komponen utama yaitu sistem pengolahan sampah serta unit pembangkit listrik. Untuk sistem pengolahan sampah sendiri ada bunker, tempat penyimpanan sampah sementara sebelum diolah. Yang kedua itu ada ruang bakar, yaitu alat utama yang digunakan untuk membakar sampah. Biasanya menggunakan sistem resiprokat grade dan mencapai suhu tinggi di atas 950 derajat Celcius. Selanjutnya itu ada sistem pengendali polusi untuk memastikan emisi gas buang dan mencemari lingkungan. Sistem ini dapat meliputi filter debu, scrubber, dan sistem pasca pembakaran. Untuk unit pembangkit listrik, yaitu ada turbin, memanfaatkan uap panas hasil pembakaran untuk berputar dan menggerakkan generator. Yang kedua ada generator, mengubah energi mekanik dari turbin menjadi energi listrik. Selanjutnya ada cara kerja yang akan disampaikan oleh Dani. Cara kerjanya itu proses termosemikal yang dilakukan oleh PLTSA merubah sampah dengan karakteristik yang tercampur dan basah menjadi bahan bakar dalam bentuk padat ataupun cair.
Teknologi termosemikal sudah diterapkan di PLTSA Bantar Gebang dengan menggunakan metode insinerasi, yaitu metode termosemikal yang menghasilkan uap untuk menggerakkan generator listrik. Uap panas dari gas buang hasil pembakaran sampah yang digunakan untuk mengonversi air dalam boiler menjadi steam. Steam inilah yang digunakan untuk memutar turbin yang menghasilkan energi terbarukan berupa listrik. Nah, yang terakhir ada data yang dihasilkan oleh PLTSA yang akan dibacakan oleh Fauzan. Data yang dihasilkan oleh PLTSA itu di DKI Jakarta menghasilkan 7.700 ton sampah per harinya dan 250 ton sampah diangkut dari badan air sumber Pemprov DKI Jakarta, sehingga PLTSA di DKI Jakarta menghasilkan daya sebesar 35 MW. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum